Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Kusumaningsih dari kelas 06 PPKP 004. Di sini saya akan membahas pertemuan 12 dengan judul Wilayah Negara dalam Hukum Internasional. Dalam ensiklopedia umum, yang dimaksud dengan wilayah negara adalah bagian muka bumi, daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Wilayah negara terdiri dari tanah, air, dan udara. Pada dasarnya, semua sungai dan danau di bagian wilayah tanahnya termasuk wilayah negara. Ruang lingkup wilayah negara. Aywayan Partiana menyatakan bagian-bagian wilayah negara meliputi yang pertama, wilayah daratan termasuk tanah di dalamnya. Yang kedua, wilayah perairan. Yang ketiga, wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan. Yang terakhir, wilayah ruang udara. Yang selanjutnya, perbatasan wilayah negara. Batas merupakan pemisah unit regional geografi, fisik, sosial, budaya yang dikuasai oleh suatu negara. Secara politis, batas negara adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan, dan termasuk potensi yang berada di perut bumi. Dalam bahasa Inggris, perbatasan sering disebut dengan kata border, boundary, atau frontier. Perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya suatu garis imajiner di atas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. Selanjutnya, kedaulatan dan tanggung jawab negara atas wilayah. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara terkandung hal-hal yang berhubungan dengan kedaulatan dan tanggung jawab negara terhadap wilayahnya. Wilayah negara merupakan tempat di mana negara menyelenggarakan yurisdiksinya atas masyarakat, segala kebendaan, serta segala kegiatan yang terjadi di dalam wilayah. Kedaulatan negara seperti ini disebut juga dengan kedaulatan teritorial. Kedaulatan teritorial akan berakhir pada batas-batas terluar wilayah teritorial negara bersangkutan, dan karena yurisdiksi teritorial suatu negara akan meliputi perairan teritorial, maka pada hakikatnya batas terluar wilayah negara adalah batas terluar laut teritorial. Wilayah dan yurisdiksi negara di laut. Pengaturan tentang kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut secara komprehensif mulai dilakukan oleh 4 konvensi-konvensi Jenewa tahun 1958 yang mengatur tentang laut teritorial dan zona tambahan, perikanan, dan konservasi sumber daya hayati di laut lepas, landas kontinen, dan laut lepas. Sampai dengan tahun sekitar 1970-an, keempat konvensi tersebut masih dianggap cukup memadai untuk mengatur segala kegiatan manusia di laut. Selanjutnya, ruang udara dan ruang angkasa. Sebagaimana diketahui, menurut hukum internasional, wilayah negara terdiri dari 3 matra, yaitu darat, laut, dan udara. Kalau wilayah laut merupakan perluasan dari wilayah daratan, wilayah udara suatu negara mengikuti batas-batas wilayah negara di darat dan laut. Pada awalnya, kedaulatan negara tidak ditetapkan batas jaraknya secara vertikal, namun kemudian dibatasi dengan adanya pengaturan tentang ruang angkasa. Di samping itu, ruang angkasa dan benda angkasa tidak dapat dijadikan bagian dari wilayah atau tunduk kepada hukum negara manapun. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang wilayah negara dalam hukum internasional. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.